Halo, kembali lagi bersama saya Intan Nur Hasanah, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Pada video kemarin, saya menjelaskan mengenai beberapa hama yang saya temui pada tanaman padi. Dan pada video kali ini, kita membahas mengenai penyakit-penyakit yang saya temui pada beberapa tanaman. Yuk kita simak dan ikuti di video selanjutnya. Penyakit pertama yang saya temui yaitu ada pada padi atau Oryza sativa, yaitu penyakit hawar daun bakteri atau HBD, yang dimana penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae. Dan patogen ini menyerang pada semua fase pertumbuhan, mulai dari fase kecambahan atau fase persemaian sampai dengan fase menjelang panen. Patogen ini dapat menyerang padi melalui luka pada padi ataupun lubang alami berupa stomata, dan kemudian akan merusak klorofil sehingga menghambat pada proses fotosintesis. Apa gejala dan dampak dari penyakit ini? Bila serangan terjadi pada awal fase pertumbuhan, tanaman akan menjadi layu dan mati. Gejala ini disebut dengan gejala kresek. Gejala kresek sangat mirip dengan gejala sundap yang ditimbulkan oleh penggerek batang pada fase tanaman vegetatif. Kemudian pada tanaman dewasa, jika tanaman terserang, tanaman akan menimbulkan gejala hawar atau blight. Baik gejala kresek maupun hawar, gejala dimulai dari tepi daun yang berwarna keabu-abuan dan lama-kelamaan daun akan menjadi kering. Kemudian jika tanaman terserang pada fase pembungaan, proses pengisian gabah akan tidak sempurna, menyebabkan gabah tidak terisi penuh atau bahkan hampa, atau istilah Sundanya disebut dengan parehapa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit. Faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh, terutama saat kelembaban yang tinggi. Oleh karena itu, penyakit ini akan sangat berkembang ketika adanya musim hujan. Penyakit ini dapat dikendalikan yang pertama dengan penanaman benih dan bibit yang sehat. Mengingat penyakit ini dapat tertular melalui benih, maka sangat dianjurkan untuk tidak memakai kembali benih yang sudah terinfeksi. Kemudian yang kedua yaitu cara tanamnya. Cara tanam yang dianjurkan yaitu dengan sistem legowo dan juga sistem pengairan yang secara berselang untuk mengurangi kelembaban yang tinggi. Kemudian yang ketiga ini pemupukan. Disarankan menggunakan pupuk N dan K secara seimbang. Kemudian sanitasi lingkungan yaitu dengan membersihkan area-area sawah dari gulma dan rerumputan. Yang kedua, penyakit yang saya temui ada pada tanaman cabai, yaitu penyakit kuning atau virus kuning yang disebabkan oleh virus Gemini atau begomovirus yang ditularkan melalui kutu kebul atau Bemisia tabaci. Gejalanya berupa helai daun akan mengalami perubahan warna, pada bagian tulang daun akan memutih. Gejalanya akan berkembang menjadi warna kuning, bagian tulang daun akan menebal dan daun akan mengalami keriting ke bagian atas. Infeksi lebih lanjut menyebabkan daun mengecil dan juga berwarna kuning terang. Jika tanaman terserang pada umur muda, biasanya tanaman akan tumbuh kecil dan juga tidak akan berbuah. Penyakit yang disebabkan oleh virus memang relatif sulit dikendalikan, dan hingga saat ini belum ada pestisida yang mampu untuk mematikan virus. Dan langkah yang utama pada saat ini yaitu bisa dengan cara pencegahan.
Penyakit ini ditularkan oleh serangga yaitu kutu kebo, sehingga haruslah kita juga mengendalikan faktor penularnya yaitu serangga ini. Pencegahan yang dapat dilakukan yang pertama dengan penggunaan varietas tanaman cabai yang agak tahan terhadap virus ini, kemudian yang kedua dengan penggunaan pupuk organik, yang ketiga dengan penggunaan bibit yang sehat dan tidak berasal dari daerah yang pernah terserang oleh virus ini. Kemudian dengan sanitasi lingkungan dengan membersihkan area penanaman dari gulma-gulma dan rerumputan.